Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita bakalan membahas apa yang sedang terjadi di Bitcoin in terms of price action dalam 24 jam terakhir. Apakah Bitcoin rupanya siap untuk break ke area high yang baru, ataukah kita masih ada perlu waspadai senario di mana akan ada pullback lanjutan? Itu bakalan kita bahas jawabannya nanti di akhir video. Dan juga teman-teman, beberapa data yang menurut saya bisa menggambarkan situasi dan kondisi Bitcoin sekarang. Sebenarnya kita sedang berada di fase mana teman-teman? Apakah benar bahwa kita masih akan mendapatkan konsolidasi yang berkepanjangan, atau kita justru akan masuk ke bear market, ataukah kita sudah bersiap untuk break ke area all time high yang baru? Mungkin beberapa data tersebut bisa memberikan kita sedikit clue tentang jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 2,25 triliun dolar atau naik sekitar 1,62%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya semuanya hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 6%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Cardano, teman-teman, dengan kenaikan 6,69% ke 0,38 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, sangat tidak mengherankan ya ketika kita melihat harga Bitcoin yang mengalami kenaikan lumayan signifikan, maka kita bisa expect akan ada data positif datang dari spot Bitcoin ETF. Ini udah pernah saya bahas mungkin video beberapa minggu yang lalu, bahwa kita tidak bisa pungkiri korelasi yang cukup besar antara net flow dari spot Bitcoin ETF dengan pergerakan harga Bitcoin. Bahwa setiap kali kita melihat ada inflow yang angkanya tidak kecil, maka itu biasanya kita melihat Bitcoin mengalami pergerakan yang signifikan ke atas. Sebaliknya juga sama, ketika Bitcoin mengalami penurunan, maka kita juga bisa expect akan ada outflow di spot Bitcoin ETF. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita bicara soal kemarin, maka US Spot Bitcoin ETF lagi-lagi mengalami inflow sebesar 2.132 Bitcoin. Dan ini terbagi dari beberapa yang membeli: BlackRock 1.548, Fidelity 265, Bitwise 274, GBTC Mini menambahkan sebesar 45 Bitcoin. Nah, ini memang bukan angka terbesar yang pernah kita lihat, teman-teman, tapi setidak-tidaknya kita mau melihat hal ini terus berlanjut ya, teman-teman. Kalau ada konsistensi dari segi inflow, seperti apa yang teman-teman lihat di sini, ini adalah semacam histogramnya ya, teman-teman. Kalau misalnya kita terus melihat histogramnya berada di atas 0, ya berarti kita terus-terusan mendapatkan inflow gitu kan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kita berminggu-minggu konsisten itu inflow. Apa yang terjadi ke harga Bitcoin? Kita terus mengalami kenaikan, ya kan? Sedangkan ketika terjadi inkonsistensi, artinya sesekali outflow, sesekali inflow, yang terjadi adalah sideways movement di sini. Barulah ketika kita mendapatkan ada konsistensi dari segi inflow lagi, baru kita bisa mendapatkan ada pergerakan yang masif ke atas, diikuti ada koreksi karena ada outflow di spot Bitcoin ETF, dan seterusnya. Nah, untuk beberapa waktu belakangan, teman-teman, terutama beberapa bulan terakhir, itu kita bisa melihat terjadi inkonsistensi dari segi net flow dari spot Bitcoin ETF. Kadang-kadang inflow, kadang-kadang outflow, kadang inflow, kadang outflow. Membuat apa yang terjadi di chart juga terlihat sama. Kita mendapatkan semacam konsolidasi. Nah, pertanyaannya kapan nih kira-kira konsistensi dari inflow spot Bitcoin ETF kembali datang? Ya, kita nggak bakalan tahu gitu ya, tetapi sebenarnya katalis untuk hal tersebut terjadi harusnya adalah ketika pertama kita sudah melihat ada semacam break dari area major trendline. Itu mungkin bisa menjadi salah satu trigger yang kemudian membuat ada konsistensi lagi dari segi inflow. Ya, karena yang ngelihat trend-trend seperti ini bukan hanya kita ya teman-teman harusnya, tetapi juga ada investor-investor yang mungkin juga memanfaatkan technical analysis yang juga akan masuk
mungkin ketika trendline tersebut telah berhasil kita break. Atau ada area-area level-level tertentu yang mereka sedang pantau, yang kalau misalnya mampu di break, mereka akan kembali masuk. Dan untuk sementara teman-teman, selama mungkin kita bisa katakan 1 minggu terakhir, memang lebih banyak itu inflow daripada outflow ya, kalau kalian perhatikan. Cuma kita masih perlu konsistensi teman-teman akan inflow dari spot Bitcoin ETF untuk bisa mendukung kita segera breakout ke all time high yang baru. Jadi mudah-mudahan itu segera bisa kita lihat. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, kalau kita bicara spesifik soal Bitcoin, oke, kira-kira kita sedang berada di fase mana nih? Nah, menurut Benjamin Cowen, sebenarnya apa yang kita lihat terjadi di Bitcoin ini ya sudah on track ya, sama-sama aja dengan apa yang kita lihat di cycle-cycle sebelumnya. Kita mendapatkan ada semacam rally untuk mengawali cycle bull market, diikuti ada konsolidasi berkepanjangan, sebenarnya sama aja dengan apa yang kita lihat di beberapa cycle sebelumnya. Cycle kali ini yang berwarna keunguan ya di sini teman-teman. Sedangkan yang hijau itu cycle keempat, yang orange atau orange lah kita sebutnya orange ya, itu yang berwarna market cycle ketiga di sini. Jadi memang biasanya setelah cycle bottom 500 sampai 600 hari setelah market cycle bottom, itu kita mendapatkan semacam konsolidasi yang berkepanjangan teman-teman. Nah, itulah yang juga kita hadapi sekarang. Barulah ketika kita udah masuk ke, ini biasanya ya historisnya teman-teman, masuk ke hari 700 sampai ke 800-900, itu kita akan mendapatkan pergerakan parabolik ke atas. Oke, dan kalau misalnya benar kita akan mengulang hal yang serupa, maka itu tidak lama lagi teman-teman. 700 hari itu mungkin roughly 1-2 bulan lagi. Dan itu lagi-lagi bertepatan ya dengan tesis bahwa kuartal 4 tahun 2024 itu bisa menjadi saat di mana Bitcoin pada akhirnya breakout lagi ke all time high yang baru. So, kalau misalnya teman-teman yang terkapitulasi di bulan ini, sebenarnya agak disayangkan ya, karena persentasenya cukup besar bahwa di kuartal 4 tahun 2024 ini kita bisa mendapatkan Bitcoin yang breakout ke area all time high yang baru, yang dimana berarti kemungkinan altcoin juga akan mendapatkan rally yang signifikan, sekalipun mungkin tidak langsung ke all time high. Altcoin yang kesayangan kalian itu nggak langsung ke all time high, tapi setidaknya akan ada rebound yang signifikan, mungkin bisa mencapai ratusan %. Nah, itu harusnya bisa merecover ya loss yang sudah kalian dapatkan selama mungkin 1-2 tahun terakhir. Karena altcoin terus-menerus membentuk lower low dan lower high. Dan kita sekarang berada di semacam area yang sangat krusial untuk altcoin, karena banyak dari altcoin itu mencoba sekarang untuk break dari struktur bearish-nya. Nah, mungkin dalam beberapa waktu ke depan, teman-teman, karena banyak sekali yang request, kok bahas lagi altcoin kok. Oke, saya dalam waktu dekat mungkin akan membuat lagi video untuk altcoin di channel saya satunya, tentunya Altcoin Indonesia, yang kalau misalnya teman-teman belum subscribe, link untuk mensubscribe-nya udah ada di kolom description box di bawah. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nah, sekarang nih banyak perdebatan di City gitu ya, crypto Twitter, menganggap bahwa apa yang kita lihat terjadi di Bitcoin selama beberapa waktu terakhir telah berhasil membuat banyak sekali orang bullish. Itu menurut sebagian orang. Dan kemudian orang-orang tersebut merasa kalau sudah mulai banyak lagi yang bullish, ya berarti kita kemungkinan besar akan kembali mendapatkan semacam flush down, semacam sell off. Karena harusnya tidak boleh terlalu banyak orang yang bullish gitu. Nah, tetapi ini dibantah oleh teori dari Alex Becker gitu ya. Dia memperlihatkan kita salah satu data yang juga cukup penting, yaitu adalah Google Search Volume. Jadi, ini volume pencarian kata Bitcoin di Google secara historis, teman-teman. Nah, dikatakan di sini, it may seem like everyone is too bullish right now. You need to step back. Only YouTube and Google crypto interest, it's still at worse than bear market lows. Jadi, kalau misalnya kita lihat Google Search Volume untuk sekarang, teman-teman, itu bahkan masih lebih rendah daripada ketika kita berada di bottom bear market kali ini. Kemarin gitu ya. Kita masih berada sentimennya lebih rendah
daripada ketika kita melihat bottom bear market cycle ini. Bayangkan itu. Menunjukkan apa? Kurang lebih mungkin 70-80% orang-orang itu udah terkapitulasi. Udah keluar. Tidak lagi ada orang-orang yang kalian dengar berbicara seputaran Bitcoin di sekitaran kalian. Yang karena memang kalian tahu mereka sebenarnya nggak invest. Mereka cuma masuk hanya karena mendengar berita bahwa kripto lagi naik-naiknya. Jadi mereka iseng masuk. Nah, orang-orang seperti itu kemungkinan besar sekarang udah kecuci. Mungkin ada nyangkut sebagian kecil yang mungkin mulai start mempelajari, mengenali apa itu kripto, Bitcoin, dan lain seterusnya, dan kemudian memang benar-benar tertarik gitu ya. Tapi yang mayoritasnya kemungkinan besar sudah kecuci, apalagi harga altcoin dan Bitcoin selama beberapa waktu terakhir selalu mengalami penurunan. Terutama altcoin gitu ya. Kalau Bitcoin sebenarnya kita mengalami apresiasi yang sudah lumayan drastis daripada market cycle low-nya. Dan kemudian teman-teman, the hope you see here is the 15% left. Jadi yang sekarang mungkin sentimennya cukup bullish itu hanya yang sisa-sisanya itu. Yang mungkin 15-20%-nya. Sentiment is still nowhere even remotely close to 2020 run, with need to 3.5x current online action to get there. AKA, while it might seem like we are all bullish, the truth is most of people in the space are so bearish that crypto is irrelevant to them. When you see my channel hitting 750k viewers for Tron together selfie feeds, then we might be in euphoria. Jadi intinya teman-teman yang disampaikan di sini adalah dari segi sentimen, kalau mau dibilang kita sekarang sudah terlalu bullish, harusnya jawabannya tidak gitu ya. Karena yang bullish-bullish itu ya memang orang-orang yang dari bertahun-tahun yang lalu juga udah bullish gitu. Sama seperti saya gitu kan. Saya selalu sampaikan saya long term bullish untuk Bitcoin. Nah, tidak hanya saya yang seperti itu, teman-teman. Cukup banyak juga yang merasa hal yang sama. Sehingga mereka mungkin selalu menyuarakan sesuatu yang bullish untuk Bitcoin in the long term. Nah, itu yang mungkin kita lihat gitu kan. Nge-tweet di Twitter dan lain seterusnya yang membawa kabar bullish gitu untuk Bitcoin. Tetapi sisanya, mayoritasnya itu kemungkinan sudah terkapitulasi. Sehingga saya juga setuju ya dengan Alex Becker bahwa sentimen sekarang itu sepertinya belum sama sekali masuk ke ranah optimisme atau bahkan euforia. Masih cukup jauh dari itu menurut saya. Oke, sekarang kita juga mau ngecek teman-teman apa yang ada di liquidation heat map gitu ya. Nah, setelah kemarin kita melihat bahwa memang ada tumpukan likuidasi di area bawah sebenarnya teman-teman yang cukup besar di sini. Ada di sekitaran 62 sampai 61 ribu, itu kita udah bahas di video kemarin. Tetapi untuk sementara rupanya kita masih belum melihat adanya keputusan dari market maunya breakout ke atas atau breakdown dari channel yang kemarin sudah kita bahas. Kalau kita misalnya sampai berhasil untuk jebol dari upper trend line-nya teman-teman, maka bisa dengan sangat cepat kita nyampe ke sekitaran area 66 sampai 67 ribu. Dan itu bisa menjadi tujuan akhir ya mungkin sebelum kita mendapatkan semacam local top dan kemudian mendapatkan setidak-tidaknya semacam pullback gitu ya. Tetapi jangan sampai menutup mata juga dan kemudian terlalu bullish untuk sekarang teman-teman, karena kenapa? Kalau misalnya kita perhatikan dari segi price action, kita sudah mendapatkan beberapa kali percobaan untuk melakukan breakout dari upper trend line-nya, teman-teman. Beberapa percobaan tersebut kemudian masih gagal, gitu ya. Nah, ini adalah lower trend line. Kemarin saya kasihkan alarm, karena kalau misalnya breakdown, saya sudah sampaikan juga ini di video kemarin, kalau sampai breakdown, ini bisa saya jadikan sebagai peluang untuk short. Tapi untuk sementara memang belum tervalidasi, teman-teman. Nah, sekali lagi, pentingnya teman-teman menunggu konfirmasi dari sebuah trade adalah ini. Bahwa kalau misalnya kalian langsung menekan short, karena kalian merasa bahwa kita bakalan breakdown kok, gitu kan. Kalian langsung short di sana. Kemudian memang sedikit turun, gitu kan. Tapi pada akhirnya, kita mendapatkan rebound dari trend line-nya. Nah, kalau kalian langsung masuk di sini, atau bahkan di sini, lebih parahnya lagi, kalian langsung akan wipe out. Kemungkinan bakalan langsung keluar dalam keadaan loss. Sehingga sekali lagi, setup itu harus kalian eksekusi ketika sudah terkonfirmasi. Jadi, kalau setup yang ini, teman-teman, konfirmasinya berupa apa? Sesimpel kalau kita bisa break dan close di bawah area trend line di sini, itu adalah triggernya.
Kalau kalian mau lebih konservatif lagi, kalian bisa menunggu retestnya ke area trendline. Tetapi retest tersebut tidak selalu datang ya teman-teman. Jadi ini harus kalian putuskan sendiri apakah kalian mau menjadi tipikal trader yang agresif ataukah konservatif. Kalau yang konservatif, maka kalian harus menunggu retestnya untuk kemudian kalian masuk. Tapi kalau kalian yang agresif, mungkin bisa masuk ketika sudah ada close candle di sana. Mungkin sedikit pullback itu sudah cukup bagi kalian untuk kemudian masuk. Nah, tetapi sebelum breakdown dari trendline ini terjadi, teman-teman, maka kita tidak boleh langsung masuk ke short gitu ya. Apalagi dalam keadaan sekarang. Karena kita juga mempunyai chance untuk bisa breakout dari upper trend line-nya, teman-teman. Nah, kalau breakout dari upper trend line-nya, maka scenario bearish yang ini sudah terinvalidasi. Tetapi saya masih meyakini, teman-teman, bahwa area 66 sampai 67 ribu itu kemungkinan juga akan provide some pullback. Ingat teman-teman, kita masih di bulan September gitu ya. Secara historis, kenaikan di bulan September itu ya kalaupun hijau nggak masif-masif banget, rata-rata di bawah 10%. So kalau memang itu yang akan terjadi, harusnya kita tidak akan bisa close monthly candle di sekitaran area 66 sampai 67. Mungkin cuma di sekitaran 64 sampai 63. Sehingga ada chance kalau misalnya kita mampu breakout dalam beberapa hari ke depan, ini kan kita udah tanggal 25 ya teman-teman. September ini di akhirnya tanggal 30. Akhirnya tanggal 30. So, kalau misalnya kita mendapatkan push ke area tersebut dan mendapatkan pullback, ya kan? Dan kemudian start mendapatkan konsolidasi. Nah, ini bertepatan nih teman-teman dengan time frame-nya. Dan kita bisa close monthly candle mungkin dalam keadaan hijau 6-7% atau 8-9%. Barulah di bulan Oktober kita benar-benar mampu breakout dari beberapa area major resistance di time frame besar seperti 66 sampai 67 ribu dan juga area trendline ini. Nah, hadangan terakhirnya kan trendline nih, teman-teman. Kalau misalnya ini sampai mampu kita break, maka saya rasa tidak lagi ada alasan bagi Bitcoin untuk tidak masuk ke fase price discovery. Artinya kita akan kembali melihat Bitcoin ke all time high yang baru dan kemungkinan kita tidak akan berhenti dalam waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena kita telah mengalami konsolidasi yang sangat panjang, teman-teman. Terakhir kali konsolidasi panjang yang kita lihat itu adalah yang ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan semacam contoh gitu ya, yang dimaksud itu seperti apa kok? Yang dimaksud konsolidasi yang berkepanjangan diikuti pergerakan yang tidak cepat berhenti atau sustain itu seperti apa? Nah, contoh yang pertama ini, teman-teman. Kita terkonsolidasi selama cukup lama di sini. Dari Maret hingga ke kurang lebih Oktober, ya kan? Kurang lebih setengah tahun lah. Nah, ketika kita berhasil untuk clear dari area konsolidasi tersebut, apa yang kalian lihat terjadi? Kita terus mengalami kenaikan yang signifikan dari yang awalnya 26.000 hingga ke area 47.000 relatively tanpa ada koreksi yang berarti. Nah, ini yang saya maksud, teman-teman. Ini juga yang saya expect terjadi ke Bitcoin ketika nanti kita telah berhasil untuk clear dari area trendline di sini. Nah, kalau cuma satu contoh, mungkin kalian akan ragu. Nah, ini mungkin kebetulan kok, gitu kan. Nah, contoh yang kedua. Yang ini, teman-teman. Tapi ini versi bearish-nya ya. Kita terkonsolidasi dari Januari 2022 hingga ke April 2022. Ya, roughly 3-4 bulan lah ya. Sebelum pada akhirnya kita berhasil untuk jebol dari konsolidasi ini. Dan apa yang kalian lihat terjadi? Kita kemudian mendapatkan pergerakan yang cukup sustain ke bawah. Tanpa ada koreksi yang terlalu berarti. Ya kan? Contoh lagi yang mana? Contoh lagi, ya di cycle sebelumnya, teman-teman, kita terkonsolidasi di sini juga sangat lama loh. Ini perlu kalian ketahui. Ya kan? Kita terkonsolidasi selama cukup lama di sini. Kalau misalnya kalian perhatikan, ketika kita breakout, ini pergerakannya juga sangat sustain ke atas. Oke, jadi tidak ada lagi koreksi yang terlalu berarti, kita terus-menerus mengalami kenaikan. Jadi itu yang saya maksud ya teman-teman, mudah-mudahan bisa kalian mengerti. Ketika kita sudah mendapatkan konsolidasi selama ini, oke, ketika kita telah menyelesaikan konsolidasi tersebut, maka kita bisa expect akan ada pergerakan yang cukup sustain ke atas tanpa ada koreksi yang terlalu berarti. Nah, lalu pertanyaannya, in the short term banget apa yang bisa kita expect kok? Nah, kalau misalnya kita perhatikan teman-teman, ada 3 kali percobaan nih untuk kita mampu break dari area 64.700-an teman-teman. Tapi kemudian ketiganya tidak berhasil
Dan kita justru ya membentuk ya semacam pattern yang sama dengan apa yang kita lihat di time frame yang lebih besar. Nah, kalau misalnya ini sampai kita breakdown, teman-teman, kalau misalnya ini kita sampai breakdown, maka kita bisa expect Bitcoin untuk kembali nge-retest lagi ke area lower trend line di sekitaran area 62.900-an nih, teman-teman. Oke, yang kalau mampu kita jebol, maka itu bisa menjadi awal dari flush down ke sekitaran area 61.000. Yang sekali lagi teman-teman, sebenarnya tidak ada kewajiban bagi kita untuk nge-tap ke area tersebut, tetapi kalau misalnya price action mendukung hal tersebut terjadi, maka ada chance yang besar itu terjadi. Itu aja gitu. Jadi kita di sini sekali lagi cuman mencoba untuk beradaptasi terhadap apa yang market kasih ke kita. Ketika ada peluang ya kita manfaatkan. Nah, kalau teman-teman yang tipikalnya agresif, maka ini mungkin bisa dijadikan semacam setup untuk short ya. Antara kalian mungkin jadikan hanya untuk scalping. Kalau scalping mungkin targetnya hanya nyampe ke range 63.500-an lah, roughly di sekitaran area ini. Target terakhir mungkin bisa di area lower trend line-nya ini sih, teman-teman. Tapi sekali lagi, ini adalah untuk orang-orang yang tipikal tradingnya agresif. Dan jangan sampai kalian masuk sekali lagi tanpa ada konfirmasi. Konfirmasinya adalah breakdown-nya, teman-teman. Jika hal tersebut tidak kalian lihat, please jangan masuk gitu kan. Karena ada kemungkinan kita lagi-lagi akan mendapatkan bounce dari sini dan justru breakout di atas area upper trend line-nya. Jika sampai itu terjadi, teman-teman, maka area yang akan kita tuju berikutnya adalah 66.500 sampai 67.000. Saya yakin akan kita touch. Dan pada saat itu, kemungkinan besar kita akan melihat nih, seberapa kuat bulls-nya Bitcoin. Oke, apakah kita akan langsung breakthrough dari sana? Saya cukup ragu kalau misalnya hal tersebut akan terjadi. Yang saya expect adalah kalau kita nyampe ke area tersebut akan ada semacam pullback terlebih dahulu. Terkecuali teman-teman, kita awali pergerakannya dari flush down di sekitar 61, baru kita naik ke 66 lagi. Nah, itu mungkin kita hanya akan mendapatkan semacam pullback singkat gitu ya. Langsung kita akan kembali breakout ke atas. Jadi itu mungkin akan kita bahas nanti lah, belum sekarang gitu ya, karena masih cukup jauh juga untuk kita bahas. Tapi intinya in the short term, kalau misalnya kita berhasil untuk breakdown dari trend line, ya short term bearish gitu ya, itu biasnya. Tetapi kalau misalnya kita berhasil untuk breakout di atas trend line-nya yang ini, maka senario bearishnya terinvalidasi. Nah, kita justru bisa expect ke 66 sampai 67.000 dolar. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang bisa saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video guys. Bye-bye.